Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, sebuah seri kelas online untuk memahami, mengenal 100 pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Pada kesempatan kali ini, di tengah hujan, kita akan mengenal seorang pemikir besar abad ke-20 yang pemikirannya berpengaruh besar dalam teori sosial dan politik. Namanya sudah sempat tersebut di video sebelumnya ketika kita membahas Horkheimer. Nah, siapakah dia? Namanya adalah Herbert Marcuse. Sebelumnya mungkin saya salah di video sebelumnya mengatakan namanya Herbert Marcuse, ya. Yang benar adalah Herbert Marcuse. Nah, Marcuse adalah salah satu anggota di sekolah Frankfurt atau yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, Institut Sosial Frankfurt, di mana dia bersama dengan teman-temannya filsuf dan sosiolog dan psikolog membangun sebuah teori yang kemudian kita sudah bahas sedikit mengenai teori kritis. Marcuse dikenal dengan analisis tajamnya terhadap masyarakat modern, dan jelas ya, kritiknya juga mengenai seputar kapitalisme dan kebudayaan yang diproduksi dari kapitalisme itu. Nah teman-teman, marilah kita pelajari lebih dalam pemikiran Marcuse sebisa yang kita lakukan sebagai pemula, ya. Jadi mungkin saja untuk pembahasan kali ini tidak terlalu mendalam, tapi lumayan lah ya untuk mengenalnya. Nah, pertama-tama kita kenali dulu siapakah dia dan bagaimana latar belakang kehidupannya. Herbert Marcuse lahir tahun 1898 di Jerman. Dia merupakan salah satu tokoh utama juga di dalam sekolah Frankfurt yang sudah kita bahas, merupakan kelompok intelektual yang mengembangkan teori kritis pada abad ke-20. Marcuse melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Frankfurt, dan kemudian dia mengajar di berbagai universitas, tidak hanya di Jerman tetapi di banyak negara Eropa dan Amerika. Pemikiran Marcuse berkembang dalam konteks sejarah yang penuh gejolak, teman-teman, termasuk Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bayangkan dalam dua perang itu dia mengalaminya, sehingga dia menyaksikan bagaimana munculnya totalitarianisme ala Nazi Jerman maupun yang di negaranya sendiri maupun Rusia. Dia juga mengalami fasisme, ya, yang dilakukan Hitler, dan dalam perkembangannya setelah Perang Dunia usai dia melihat kebangkitan kecanggihan kapitalisme industri yang menindas. Marcuse jelas terpengaruh oleh pemikiran Marx, ya, tetapi juga Hegel. Tetapi meski dia dipengaruhi atau terinspirasi oleh kedua pemikir itu, dia tetap mengembangkan pemikirannya sendiri yang khas untuk mengkritisi masyarakat kapitalisme modern dan khususnya budaya konsumerisme yang marak setelah Perang Dunia Kedua. Pemikiran Marcuse sangat relevan dalam menganalisis dunia modern, di mana kebebasan seringkali justru dibatasi oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi, ya. Nah, apa sebenarnya teori yang dia ajukan? Salah satu kontribusi besar Marcuse adalah pengembangan teori kritis dalam konteks masyarakat industri. Sebagai seorang Marxis atau pengikut Marxisme, dia mengkritik keras kapitalisme. Tetapi pada saat yang sama dia juga menolak atau tidak mau masuk dalam kelompok Marxisme ortodoks. Marcuse menyoroti peran budaya sebenarnya dalam mempertahankan struktur kekuasaan,
Kalau Marxisme kan lebih kepada analisisnya tentang ekonomi dan politik. Sedangkan Marcuse justru lebih konsentrasi dan fokus pada kebudayaan yang tentunya nanti juga ada kaitannya dengan politik dan ekonomi, di mana di situ ada ideologi. Nah, menurut Marcuse, dalam masyarakat kapitalis modern bukan hanya sistem ekonominya yang menindas, tetapi juga adanya ideologi dan budaya yang dikendalikan oleh industri besar. Dalam buku Marcuse yang mungkin banyak orang pernah mendengar judulnya, One Dimensional Man, terbit tahun 1964, Marcuse berargumen bahwa dalam masyarakat modern, individu telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis dan reflektif. Kebudayaan massa seperti media gitu ya, dan kebudayaan populer juga teknologi ternyata ikut membentuk atau menciptakan masyarakat satu dimensi dalam tanda petik yang dia maksud. Masyarakat satu dimensi ini maksudnya begini, di dalamnya orang atau individu lebih fokus pada konsumsi barang dan hiburan daripada bertanya tentang kondisi sosial dan politik mereka. Jadi masyarakat satu dimensi itu definisi yang dia katakan itu adalah masyarakat di mana orang-orangnya itu lebih fokus dalam berkonsumsi, dalam mencari hiburan, menuntut hiburan daripada bertanya secara kritis mengenai kondisi sosial politik mereka yang menindas gitu. Nah, Marcuse berpendapat bahwa kapitalisme itu tidak hanya mengontrol kehidupan ekonomi saja. Tidak hanya itu yang menjadi masalah dari kapitalisme, tetapi kapitalisme itu juga mengontrol seluruh kehidupan kebudayaan dan juga mengendalikan psikologi individu per individu. Alih-alih mempromosikan kebebasan dan kesadaran kritis, kapitalisme itu menciptakan kebutuhan palsu yang hanya memperkuat sistem yang ada. Marcuse mengatakan bahwa masyarakat kapitalis modern itu menciptakan masyarakat yang tidak hanya teralienasi secara sosial, tetapi juga teralienasi secara budaya dan psikologis. Untuk itu Marcuse sangat kritis terhadap budaya massa yang berkembang di negara-negara kapitalis, terutama pada paruh kedua abad ke-20. Menurut dia, budaya konsumerisme yang digerakkan oleh industri budaya seperti film, musik, iklan, dan hiburan-hiburan lainnya itu berfungsi untuk memperkuat status quo kapitalisme dan seolah-olah membendung perubahan sosial. Sehingga misalnya contohnya budaya massa itu kebudayaan yang dikonsumsi secara massal maksudnya ya, itu bukannya menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat berpikir kritis, tetapi justru bukan itu ternyata, tapi justru budaya massa itu memperkuat kebohongan ideologis yang digunakan untuk menutupi ketidakadilan sosial yang sedang terjadi. Itu menurut Herbert Marcuse. Nah, Marcuse kemudian menggambarkan bagaimana masyarakat yang satu dimensi ini tadi ya kita bahas, itu cenderung membuat individu-individu di dalam masyarakat merasa puas dengan kenyataan yang ada, bahkan tidak menyadari bahwa kenyataan atau realitas hidupnya itu penuh dengan ketidakadilan. Nah, konsumerisme menurut Marcuse
memang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol individu dan mengalihkan perhatian mereka ya dari masalah yang lebih besar dalam struktur sosial dan politik. Nah, untuk itu dia memang semacam menyarankan adanya revolusi sosial. Maksudnya, meskipun Marcuse sangat kritis terhadap kapitalisme dan kebudayaan konsumerisme, dia masih percaya loh bahwa revolusi sosial atau perubahan sosial yang sifatnya revolusioner itu masih mungkin terjadi. Dalam bukunya ya, One Dimensional Man tadi ya, Marcuse menulis tentang potensi revolusi dalam masyarakat yang tampaknya sebenarnya sudah terkooptasi oleh kapitalisme. Dia tampaknya masih optimis dan percaya bahwa kelas pekerja atau buruh ya dalam hal ini, bukan pemilik usaha atau pemilik modal, tapi kelas pekerja itu tidak seperti Marxisme menjadi satu-satunya kekuatan revolusioner yang dapat membawa perubahan. Karena dalam masyarakat industri modern justru perubahan itu tidak datang dari mereka, tetapi dari kelompok-kelompok lain. Dia percaya dengan kelompok-kelompok lain itu bisa membuat sebuah revolusi. Siapakah mereka? Mahasiswa, minoritas, dan bahkan kelas menengah yang terpelajar. Ketiga kelompok ini menurut dia itu masih punya potensi untuk melakukan perlawanan revolusi terhadap sistem yang ada. Nah, Marcuse berargumen bahwa pembebasan sejati hanya akan tercapai bila mana revolusi yang tidak hanya mengubah struktur ekonomi tapi juga budaya dan ideologi ikut dirubah gitu. Seleranya, jenisnya, arahnya, orientasinya gitu. Jadi perubahan itu tidak hanya pada struktur ekonomi tetapi juga pada budaya dan ideologi, dan penggeraknya bukan lagi kelas pekerja seperti Marx katakan, tapi justru kaum-kaum seperti yang tadi dia katakan, mahasiswa, kaum minoritas itu juga bisa karena suku, karena agama, kelompok minoritas ras, kelompok minoritas orientasi seksual dan sebagainya itu. Juga kelas menengah yang terpelajar yang punya kesadaran mengenai keadilan, ini kan sangat mungkin membuat satu gerakan perubahan tapi dari sisi budaya dan ideologi. Nah, untuk itu dia menekankan bahwa untuk mencapai kebebasan itu tadi ya, kita harus mengubah cara kita melihat dunia. Kita harus membebaskan pikiran kita dari ketergantungan pada struktur sosial yang menindas. Dan hanya dengan cara itu, masyarakat akan terbangun dengan adil dan rasional. Nah, secara singkat, untuk merangkum apa yang sudah kita bahas tadi, Herbert Marcuse jelas punya warisan yang kuat ya dalam teori-teori sosial dan juga filsafat kritis. Dia tidak hanya mempengaruhi pemikiran para filsuf Marxis ya, dan tidak hanya mempengaruhi pemikir-pemikir selanjutnya dalam teori kritis, tapi Marcuse ini juga menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan sosial yang terjadi, terutama pada tahun 1960-an, di mana ide-ide Marcuse ini memang sangat berpengaruh dalam gerakan mahasiswa, feminisme, gerakan lingkungan, dan gerakan hak-hak sipil. Buku One Dimensional Man ini semacam menjadi kitab sucinya para aktivis yang berjuang melawan penindasan kapitalis dan budaya dominan. Selain itu, pemikiran Marcuse ini juga mempengaruhi banyak ilmu ya, banyak disiplin ilmu, contohnya sosiologi, psikologi, dan kajian-kajian budaya atau cultural studies. Ide-ide Marcuse tentang konsumerisme, teknologi, budaya massal, itu sampai hari ini masih menghiasi jurnal-jurnal kajian budaya yang mencoba menganalisis masyarakat kontemporer di mana media sosial dan teknologi informasi itu semakin gencar gitu ya di dalamnya. Nah,
Tentu saja pemikiran Marcuse tidak bebas dari kritik dan kontroversi, teman-teman. Beberapa kritikus menyatakan bahwa pemikiran dia terlalu pesimistik mengenai kemampuan individu dalam masyarakat modern untuk berubah. Marcuse memang menganggap individu itu hampir mungkin tidak bisa berubah di tengah kuatnya ideologi dan budaya populer ya. Kadang-kadang terlalu pesimis memang. Nah, Marcuse juga selain itu ya, dia dianggap oleh sebagian orang terlalu mengandalkan revolusi radikal sebagai jalan untuk perubahan. Sementara realitasnya banyak orang yang terjebak dalam kenyamanan kehidupan sehari-hari yang dipenuhi oleh tindakan-tindakan konsumsi dan hiburan. Meski demikian, meski begitu banyak kritik yang dilontarkan kepadanya, kontribusi Marcuse dalam mengembangkan teori kritis dan analisis tentang masyarakat kapitalis jelas memberikan perspektif yang tajam ya dan relevan bagi kita untuk memahami dinamika sosial dan politik di dunia kita hari ini. Saya pikir cukup untuk pembahasan kita mengenai Herbert Marcuse. Pemikirannya mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima kenyataan begitu saja, menganggap hidup kita baik-baik saja, tetapi untuk tetap berpikir kritis tentang bagaimana masyarakat kita hari ini itu dibentuk dan bagaimana kita bisa mengubahnya. Teori kritis yang dikembangkan Marcuse tetap menjadi alat yang penting dalam memahami bagaimana kekuasaan ideologi dan budaya itu saling menyatu bekerja dalam masyarakat kita, membentuk kehidupan kita. Jika video ini Anda anggap bermanfaat, silahkan untuk terus mengikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.